Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Materi ini saya ambil dari materi yang disampaikan oleh Kholisin, salah seorang staf pengajar FIS Universitas Negeri Yogyakarta, yang disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Bagian atau Kepala Urusan pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2011. Di materi ini ada yang menarik, yaitu ketika bicara tentang strategi, ya. Bicara tentang strategi. Jadi ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi pertama, menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, enabling. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, empowering. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Kemudian yang ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada pihak yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Itu adalah strategi yang pertama, ya. Strategi pertama itu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Jadi ada 3 poinnya. Strategi 1, itu strategi pertama adalah menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Jadi isinya itu 3, menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Kemudian kita lihat strategi 2. Strategi 2 itu program pembangunan pedesaan. Pemerintah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pedesaan, yaitu pembangunan pertanian, kemudian industrialisasi pedesaan, kemudian pembangunan masyarakat desa terpadu, dan strategi pusat pertumbuhan. Yaitu strategi 2, ya, program pembangunan pedesaan. Kemudian ada strategi berikut. Ketika bicara tentang strategi, ya, senada dengan program pembangunan pedesaan, ada beberapa strategi yang bisa dilaksanakan, yaitu strategi pembangunan gotong royong, strategi pembangunan teknikal profesional, strategi konflik, dan strategi pembelotan kultural. Mari kita bahas satu persatu. Dalam strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan di atas kekuatan sendiri dan kesukarelaan. Kemudian strategi berikutnya adalah strategi pembangunan teknikal profesional. Strategi ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini, peranan agen-agen pembaruan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaruan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Kemudian berikutnya adalah strategi konflik. Strategi konflik melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin
untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan organisasi dan peraturan atau struktur melalui distribusi kekuasaan, sumber daya, dan keputusan masyarakat. Kemudian ada juga strategi pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subjektif individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang manusiawi, yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh komunitas terhadap komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis religius. Strategi ini merupakan reaksi atau pembelotan terhadap kehidupan masyarakat modern industrial yang berkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan. Itu kemudian mari kita lihat tugas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya. Mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif, dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun komitmen dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati. Dalam hal pada setiap desa telah terbentuk KPM, maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif pemerintahan desa atau sistem politik lokal, keteladanan pemimpin, elit lokal, dan partisipasi aktif masyarakat, maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud. Saya ulangi, dalam hal pada setiap desa telah terbentuk KPM, kelompok pemberdayaan masyarakat, maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat dan berfungsi secara efektif pemerintahan desa, sistem politik lokal, keteladanan pemimpin, elit lokal, dan partisipasi aktif masyarakat, maka kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud. Jadi kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud bila kemitraan mampu mendorong percepatan kemapanan ekonomi. Kemudian pemerintahan desa berfungsi secara efektif. Kemudian ada keteladanan pemimpin atau elit lokal, dan kemudian ada partisipasi aktif masyarakat. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.